berterima kasih kepada anak-anak semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya anak-anak, apakah ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Belum tahu, Ibu. Baiklah, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah melaksanakan atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum pernah, Ibu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari bimbingan kelompok, di mana sekarang adalah ibu dan anggota kelompok yaitu anak-anak sekalian, di mana akan dibahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sejauh ini anak-anak masih paham? Paham, Ibu. Adapun tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah agar anak-anak sekalian dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mampu belajar saling bertoleransi antar sesama, berani mengungkapkan, mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif, lalu juga agar anak-anak mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik dari segi verbal maupun non-verbal dan menambah pengetahuan atau wawasan anak-anak sekalian. Mengerti anak-anak sekalian? Mengerti, Bu. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada juga ibu mengharapkan anak-anak sekalian terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu ibu juga harap anak-anak sekalian datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ibu harap anak-anak sekalian mampu mengikuti kegiatan ini dengan saling menghargai pendapat teman-teman yang lain dan berbicara dengan sopan selama melaksanakan kegiatan. Lalu ibu harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif, dengan bertanya maupun menyampaikan pendapatnya dan mampu berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang kita bicarakan selama kegiatan berlangsung di luar kelompok ini. Sejauh ini masih paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya agar kita saling mengenal lebih dekat, kita perkenalan terlebih dahulu dan ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri disebut dengan rangkaian nama, di mana kalian akan memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favoritnya. Setelah itu, orang kedua akan mengulangi lagi nama dan warna favorit dari orang pertama. Setelah itu menyebutkan nama dan warna favoritnya juga dan begitu seterusnya. Jadi orang terakhir akan memperkenalkan dirinya dan semua warna favorit dari teman-teman sebelumnya yang sudah memperkenalkan diri. Mulai dari ibu dulu, perkenalkan nama ibu Aisyah Nurul Kalbi. Kalian bisa memanggil ibu Kalbi. Adapun warna favorit ibu itu warna pink. Nah, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Eka Aisyah, bisa dipanggil Eca. Warna favorit saya orange dan kuning. Di samping kanan saya ada Ibu Kolbi, warna favoritnya warna pink. Perkenalkan, saya Cediganti. Warna favorit saya biru. Di samping saya ada Eca, warna favoritnya orange dan kuning. Di samping Eca ada Ibu, warna favoritnya pink. Baik, perkenalkan nama saya Ayu. Di samping kanan saya ada Ica, warna favoritnya itu biru. Di samping kirinya Ica, kanannya Ica ada Meca, nama warna favoritnya itu kuning dan orange. Di samping kanan Kalbi itu, samping kanan Ica itu ada Ibu, warna favoritnya itu pink. Dan saya sendiri warna favorit itu mocha, putih, ungu, ada krem, terus juga saya suka warna hijau sama warna biru muda. Perkenalkan, saya Laila, warna favorit saya putih. Di depan saya ada Mesya, warna favoritnya orange dan kuning. Terus ada Ibu Kalbi, warna favoritnya pink. Terus ada Anissa, warna favoritnya biru. Dan ada Ayu, warna favoritnya semua warna. ya, terima kasih anak-anak. Terkait layanan bimbingan kelompok, bahwasanya bimbingan kelompok juga memiliki asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, agar proses layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal, bagaimana? Apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini lebih lanjut? Siap, Bu. Nah, pada hari ini
kita akan fokus pada layanan bimbingan kelompok. Tujuan dari pertemuan ini adalah membahas tentang kurangnya motivasi belajar yang telah kalian alami. Di sini siapa yang pertama ingin berpendapat terkait kurangnya motivasi belajar? Saya Bu, saya memang sekarang merasa kurang termotivasi pada proses belajar Bu. Nah, terima kasih atas kejujuran dari Kak Lila. Kita akan mencoba mengatasi masalah ini bersama-sama. Pertama-tama, mari saya jelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan dalam bimbingan ini. Adapun langkah-langkahnya itu, kita akan mulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat motivasi belajar kalian. Lalu, kita akan mencari solusi bersama dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Ya, silakan. Terdengar bagus Bu. Saya memang ingin mengembangkan intensitas kemampuan belajar saya lebih baik lagi Bu. Nah, itu sangat bagus Namecha. Pertemuan ini akan berlangsung selama 45 menit dan kita akan berfokus pada topik motivasi belajar. Setelah itu, kita akan mengevaluasi perkembangan kita dalam pertemuan berikutnya. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan sesuatu sebelum kita mulai? Tidak Bu, sepertinya sudah cukup. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin merangsang pemahaman kalian tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Ini bisa berupa hasrat, tujuan, minat dalam mencapai keberhasilan akademik. Nah, sekarang saya ingin mendengar pengalaman kalian. Siapa yang ingin berbagi cerita tentang kehilangan motivasi belajar dan apa saja faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya? Siapa yang ingin berpendapat? Saya Bu Guru. Beberapa bulan terakhir ini saya sering kali merasa malas belajar dan kehilangan semangat belajar Ibu. Nah, terima kasih kepada Kak Lila sudah berbagi. Kita akan membantu mencari solusi untuk itu. Siapa lagi yang ingin berbicara? Ayu, bagaimana denganmu? Saya juga Bu. Bu, faktor kurangnya motivasi belajar saya dikarenakan gangguan lingkungan belajar yang bising, tidak teratur atau tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar saya sehingga menurun. Nah, baik. Tekanan dari faktor eksternal terkait gangguan lingkungan bisa mempengaruhi turunnya motivasi belajar. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Saya Ibu. Ya, silakan. Saya juga merasa kesulitan mempertahankan semangat belajar saya Bu. Baik. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. saya merasa lelah dan kurang termotivasi Bu. Nah, terima kasih atas kejujuran kalian semua. Kita sudah melangkah ke arah yang tepat dengan mengidentifikasi masalah. Baiklah, sekarang mari kita mulai berdiskusi tentang masalah motivasi belajar yang telah kalian alami. Lila, mungkin kamu bisa memulai dengan menjelaskan apa yang mungkin telah mengurangi motivasi belajar kamu. Saya rasa Bu, salah satu masalah saya adalah saya kurang minat pada beberapa mata pelajaran. Jadi saya seringkali merasa sulit untuk termotivasi ketika saya merasa tidak tertarik pada apa yang saya pelajari Bu. Nah, pemahamanmu sangat valid, Lila. Minat dan rasa tertarik dalam belajar memang berperan penting dalam motivasi. Bagaimana dengan yang lain? Saya Bu, Ya, silakan Ayu. kalau saya Bu tertekan karena gangguan lingkungan dari segi eksternal yang membuat saya tidak fokus dalam belajar dan membuat intensitas belajar saya menurun. Mungkin saya perlu mengkomunikasikan kebutuhan saya untuk kondisi belajar yang kondusif kepada keluarga atau teman maupun guru yang bersangkutan. Nah, itu adalah langkah yang bijak Ayu dengan mengkomunikasikan secara terbuka terkait kebutuhan kamu dapat membuat perasaanmu bisa membantu. Lalu bagaimana dengan Kak Mecha dan Ica? Saya Ibu. Ya, silakan Mecha. Saya merasa terlalu banyak hal yang harus saya tangani dan itu membuat saya kehilangan fokus dan lalu tidak bisa mengatur waktu dengan baik Bu. Nah, kalau Mecha, Saya merasa terlalu banyak tekanan saat persiapan ujian Bu. Saya cemas akan hasilnya dan itu membuat saya menjadi kurang termotivasi Bu. nah terima kasih banyak kepada Nabila, Ayu, Mecha dan Ica atas kejujuran kalian. Masalah-masalah ini seringkali dialami oleh banyak siswa. Jadi kalian tidak sendirian. Sekarang mari kita cari solusi bersama untuk mengatasi masalah-masalah motivasi belajar yang telah kita identifikasi. Mari kita diskusikan ide-ide yang mungkin bisa membantu kalian. Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Ya, saya pikir mungkin saya bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang mata pelajaran yang
kemudian bisa dengan mencoba mencari buku atau sumber belajar yang lebih menarik lagi, Bu. Nah, bagus Nabila. Untuk meningkatkan minatmu, coba temukan metode ataupun cara untuk menjadikan pembelajaran. Untuk meningkatkan minatmu, coba temukan metode ataupun cara untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Mungkin dengan mencari aplikasi praktis dari materi yang sedang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana materi tersebut dapat membantu, khususnya itu dalam kehidupan nyata. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Nah, silahkan Ayu. Saya akan mencoba menerapkan disiplin diri dalam mengatur waktu dan lingkungan belajar, mengkomunikasikan kebutuhan untuk kondisi belajar yang kondusif kepada keluarga atau teman. Nah, solusi yang sangat bijak Ayu, dengan berusaha lebih terbuka dan berani mengkomunikasikan terkait kebutuhanmu akan lebih membantumu dalam peningkatan intensitas pembelajaranmu. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Nah, silahkan Ica. Jadi saya pikir saya mau mencoba bagi waktu untuk istirahat dan relaksasi selama persiapan ujian. Itu mungkin bisa membantu mengurangi tekanan pikiran saya, Bu. Nah, bagus sekali. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Silahkan Ica. Saya juga akan mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur dan menetapkan waktu khusus untuk mengatur pekerjaan rumah dan proyek sekolah. Mungkin ini bisa membantu saya lebih terorganisir. Oke, baik. Setelah mengkaji beberapa faktor-faktor pemicu turunnya motivasi belajar kalian, maka Ibu simpulkan dapat ditemukan berbagai faktor masalah, yakni maka untuk meningkatkan motivasi belajar dan menghambat segala faktor pemicunya, yakni dengan pemberian tips. Adapun tipsnya itu di mana tentukan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, terukur dan realistis. Buat jadwal belajar yang terstruktur, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta menggunakan teknik belajar yang beragam, serta selalu belajar dengan minat, menetapkan batasan waktu. Nah, cobalah untuk memiliki pandangan positif tentang belajar, fokus pada pencapaian dan progres yang telah kamu buat, dan terbukalah dengan orang tua, guru, teman, dan konselor tentang perasaanmu. Bagaimana anak-anak? Kalian paham maksud Ibu? Paham, Ibu. Oke, baik anak-anak. Kalian harus berkomitmen dengan apa solusi yang telah kalian ucapkan agar dapat mengembangkan intensitas motivasi belajar kalian kembali ya. Siap, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Jadi kita sudah membahas terkait topik cara mengembangkan motivasi belajar yang telah masing-masing mengungkapkan faktor-faktor pemicu turunnya motivasi belajar kalian secara tuntas keseluruhan. Nah, pesan Ibu kepada kalian bahwa setiap individu itu mungkin memiliki cara yang berbeda dalam proses kemampuan belajarnya, dan motivasi adalah hal-hal yang berfluktuasi dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Ini adalah hal yang wajar dan umum terjadi dalam kehidupan kita. Dengan komitmen yang kuat dan fokus pada tujuan Anda, tetap semangat dalam mengembangkan potensi kalian, terkhusus untuk mengembangkan kemampuan motivasi belajar kalian semua. Nah, sampai sini apa kalian paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sepertinya waktu pertemuan sesi konseling kita ini akan berakhir, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya bagaimana pesan dan pesan anak-anak sekalian selama mengikuti kegiatan konseling ini? Sangat senang, Ibu. Nah, terima kasih banyak Ibu ucapkan atas partisipasi kalian yang luar biasa hari ini. Sekarang mari kita tutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan maaf apabila selama proses konseling berlangsung terdapat salah perkataan dari Ibu. Kalian boleh kembali ke kelas masing-masing dan sampai jumpa. Wassalamualaikum